Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Andreas Didi Kelen, NPM 21040104017. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2021. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kewarganegaraan masa transisi, perubahan pola kewarganegaraan, serta dengan hak warga negara yang diampu oleh Bapak Andri Franciscus Gultom. Yang pertama, kewarganegaraan masa transisi. Ya, jadi masa transisi itu berarti perubahan ke demokrasi atau peralihan ke demokrasi. Yang berubah atau beralih di sini adalah suatu masa atau periode sebelum terjadinya transisi. Jadi, transisi itu suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik. Maka dengan peralihan tersebut, tokoh yang bernama John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty menyatakan bahwa tak boleh tidak ada perbedaan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Justru keduanya mampu menjadi warga negara, itu menurut dia. Jadi kesetaraan ini adalah suatu keadaan yang dimana perempuan dan laki-laki itu sama-sama menikmati status sosial, kondisi, atau kedudukan, sehingga terwujudnya secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan seperti keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kemudian perubahan pola kewarganegaraan. Terdapat 3 elemen kewarganegaraan meliputi yang pertama, kewarganegaraan sebagai status hukum yang warga negaranya adalah badan hukum yang bebas bertindak menurut hukum dan berhak menuntut perlindungan hukum. Dan yang kedua, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dengan cerminan dari demokrasi langsung yang ditampilkan oleh warga masyarakat, dan juga sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik, karena di dalamnya kekuasaan pemerintahan berada di tangan khalayak umum, di mana kebebasannya diikat oleh konstitusi sebagai acuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan. Karena tujuan utama negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat, di mana masyarakat adalah yang utama. Dengan kata lain, kepentingan umumlah yang menjadi utama, menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan tindakannya, dalam mengejar keuntungan yang maksimal dan atau ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga. HAM adalah perjuangan sepanjang sejarah umat manusia berhadapan dengan kecenderungan kekuasaan yang menindas. Perjuangan pengakuan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan tidak ada perbedaan dan memiliki berbagai hak yang bersifat alamiah seperti hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Konsep negara hukum salah satunya mencakup hak asasi manusia, kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi kedudukan harus sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Oke, baik. Jadi yang terakhir soal hak kewarganegaraan. Di sini yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Soal partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang itu telah diatur. Jadi mengenai hak kewarganegaraan, dalam hal ini persoalan masukan masyarakat itu disampaikan secara langsung atau melalui surat kepemimpinan badan legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Nah, jadi sejak penyusunan sampai dengan setelah ditetapkan, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah yang
dikoordinasikan oleh badan legislasi melakukan penyebarluasan prolegnas yang dimaksud. Penyebarluasan saat penyusunan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan bersama.